perikanan dan pariwisata, juga di sektor lainnya. Salah satunya adalah di minyak dan gas. Dan di mana ada peluang, di situ ada tantangan. Lalu bagaimana mengelola Natuna sebagai sentra pertahanan, perikanan, dan pariwisata? Kita akan bahas bersama dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Di Studio 4 TVRI kami sudah hadir Bupati Natuna, Bapak Wan Siswani. Selamat malam, Pak Bupati. Selain Pak Bupati, kami juga sudah tersambung secara daring bersama dengan Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves RI, Pak Odo RM Manuhutu. Selamat malam, Pak Odo. Selamat malam, Bu. Sedang di mana ini, Pak? Sedang di Bangka Belitung dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia saja. Baik, Pak Odo, sebelumnya terima kasih sudah bergabung menyempatkan hadir di Indonesia Bicara. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo memiliki arahan khusus untuk Natuna, mengingat posisinya yang begitu strategis begitu. Bagaimana Pak Bupati kemudian mengawal apa yang menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo? Baik, selamat malam untuk pemirsa semuanya. Pak Odo, makasih Pak Odo. Jadi kalau kita bicara Natuna itu memang arahan Bapak Presiden itu sudah jelas bahwa Natuna itu ada 5 pilar. Yang pertama itu pertahanan, kemudian pariwisata, perikanan, migas, dan lingkungan hidup. Dicanangkan oleh Bapak Presiden jauh-jauh hari. Nah, berkaitan dengan itu, tindak lanjutnya memang penguatan pertahanan itu di daerah perbatasan. Natuna itu daerah perbatasan paling utara, dan sekarang ada namanya Laut Natuna Utara. Nah, itu berbatasan dengan beberapa negara. Jadi penguatan pertahanan itu memang sudah pas. Dan tentunya Bapak Presiden sudah melalui beberapa kajian dan pertimbangan. Oleh sebab itu makanya bicara pertahanan sebagai contoh kita lihat di TNI AU. TNI AU itu ada Dan Lanut, kemudian ada Denpasas, dan Satrat, Komandan Pesawat Tanpa Awak, kemudian juga ada rencana Komandan Skadron. Nah, berarti satu TNI AU ada 5 satuan. Dan di AD ada Dandim, kemudian ada Dandion Komposit, kemudian di AL itu ada TNI Dalanal, kemudian ada Komandan Marinir, dan nanti akan dibangun dan Guspurla. Dan nanti juga akan dibangun Bakamla. Dan juga ada Polri, kemudian nanti ada Brimob, kemudian juga KKP. Nah, tentunya kami dari pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini, apa yang sudah menjadi canangan Bapak Presiden. Nah, salah satu bentuk dukungan kita pemerintah daerah itu adalah kayak TNI AD, nah kita hibah tanah untuk bangunan dan Dandion Komposit dan DIM dan semuanya lah. Kemudian juga Bakamla kemarin minta bantu tanah juga sudah kita hibahkan 2 hektar dalam penguatan pertahanan daerah perbatasan tentunya. Kemudian juga kepolisian mau minta tanah untuk Brimob juga sudah kita anggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tentunya. Nah, itu bicara pertahanan. Artinya adalah pertahanan ini kami merasa bahwa pertahanan di daerah perbatasan itu sangat penting dan kami butuh itu untuk mengamankan pulau terluar. Nah, kemudian Natuna kabupatennya dalam tentu ini juga merasa nyaman masyarakatnya. Jadi tidak merasa kekhawatiran dengan negara tetangga, dan ada beberapa hal kejadian di laut tentunya. Nah, makanya penguatan ini kami butuh dan kami dorong dan kami bantu sesuai dengan kemampuan kita lah. Baik, jadi artinya penguatan pertahanan yang dilakukan dari pusat kemudian ke Natuna ini disambut baik oleh masyarakat Natuna. Betul. Ya Pak Wan. Ya. Baik, saya selanjutnya ingin ke Pak Odo. Pak Odo, bagaimana Bapak di Kementerian Marves begitu melihat potensi dari Natuna? Baik, terima kasih Bu atas tempatnya Pak Bupati. Sudah selamat malam. Mungkin potensi saya akan bicara lebih pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kalau lihat dari kekuatan dari Natuna adalah dari sisi lautnya bahari, karena 80% wilayah Natuna adalah laut. Oleh karena itu, yang penting saat ini adalah bagaimana kita mengembangkan sektor pariwisata bahari. Nah, mungkin ini masukan kepada Pak Bupati adalah
untuk mengembangkan marina untuk kapal-kapal ya. Nah, Ya. bagi ilustrasi adalah Indonesia dengan luas dengan 17.504 pulau Ya. memiliki kapasitas marina jauh lebih kecil dari Singapura yang luasnya tidak lebih dari Danau Toba dan juga Thailand lebih besar. Nah, kita kalau bandingkan antara yacht dan cruise, justru tingkat pemasukan bagi wilayah adalah dari sisi dari kedatangan orang yang menggunakan yacht, karena mereka akan tinggalnya lebih lama. Kedua adalah pada saat mereka membutuhkan air, bensin, makanan, mereka akan sourcing dari tempat mereka berlabuh. Nah, kedepannya memang pemerintah saat ini sedang mendorong pengembangan infrastruktur di Natuna, termasuk infrastruktur terkait pelabuhan, dan juga satu lagi adalah untuk ketersediaan listrik yang stabil di Kepulauan Natuna. Mungkin itu. Jadi saya kira kekuatan dari Natuna adalah dari lautnya. Jadi kalau kita lihat kan 80% laut, jadi ya fokusnya ke 84%, bukan ke yang 16%. Baik, lebih fokus terhadap tadi pengelolaan laut begitu. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Odo. Salah satunya adalah soal bagaimana kemudian pemerintah daerah memperkuat jaringan listrik. Seperti apa, Pak? Jadi gini, tadi kita bicara pertahanan, sekarang kita bicara wisata. Jadi wisata Natuna itu memang punya potensi yang luar biasa. Nah, makanya Natuna juga alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai geopark. Nah, sekarang ini kita masih dorong dengan bimbingan dari Kemenlu untuk dijadikan penetapan UNESCO. Dan tentunya juga bicara geopark ini kan taman bumi. Jadi ada batu, ada semuanya segala macam. Nah, ini yang merupakan potensi yang barangkali tidak dimiliki yang lain, dan juga potensi lain lautnya, kemudian ada beberapa destinasi wisata lainnya, pantai dan semuanya. Nah, makanya ada resort dan semuanya. Nah, ini juga sedang berkembang. Nah, itu bicara wisata. Dan kemudian juga kemarin kita ketemu dengan Pak Luhut, kemudian ketemu dengan Pak Kementerian Wisata, Pak Sandiaga. Nah, mudah-mudahan beliau kemarin ada timnya maju mau turun ke Natuna untuk ada beberapa hal kegiatan di sana. Kita sampaikan bahwa Natuna itu diharapkan ada beberapa event nasional tapi diadakan di Natuna. Tentunya dorongan dari Manifest juga. Nah, makanya kita berharap dan terima kasih kepada Menteri Manifest sudah mendorong untuk listrik tadi. Jadi kita bicara wisata, bicara pertahanan, kemudian perikanan dan semuanya, tapi tanpa didukung dengan infrastruktur yang kuat, termasuk listrik, air dan semuanya, saya pikir ini suatu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu makanya kita perlu penguatan listrik. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Odo tadi, makasih Pak Odo. Nah, ke depan kami barangkali butuh listrik yang lebih banyak lagi. Kita kondisi existing sekarang ini listrik 8 mega. Dan kemarin sudah dikirim 2 mega, berarti 10. Tapi kemarin kurang. Nah, kemarin Pak Menteri malah menyampaikan Natuna itu butuh lebih kurang 10 mega. Betul, memang seperti itu. Karena pertahanan di situ, wisata di situ. Nah, kemudian Natuna bicara perikanan juga begitu. Perikanan itu kita punya potensi. Nah, sekarang ini kan ada perikanan budidaya tangkap dan sudah kita ekspor ke Hong Kong juga. Nah, ini salah satu bentuk potensi daerah. Dan nanti juga perikanan itu di Natuna akan ada pabrik pengalengan di wilayah tangkapan 711 itu sudah ada pemenangnya dan juga sudah akan dibangun pabrik pengalengan. Tapi mau dibangun pabrik pengalengan, oke. Kemudian ada potensi tambang juga, kita sudah buka itu. Jadi mau siapa mau mau berinvestasi silakan. Tentunya dengan prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, tapi kan ketika listrik yang tidak ada gimana? Kemudian airnya juga begitu. Kemudian jalannya seperti apa, kira-kira begitu. Nah, ketika memang ini sudah sinergisitas antara kementerian yang punya pandangan yang sama bahwa Natuna itu adalah sebuah pulau di perbatasan yang perlu diperhatikan, berada terdepan halamannya Indonesia,
Ya ketika sama-sama punya pandangan begitu dan cita-citanya untuk membangun Natuna, masing-masing menteri membawa sebuah kegiatan, ya saya pikir nggak ada masalah. Tadi Pak Deputi sudah sampaikan ada potensi yacht, dan itu sudah dilakukan berapa tahun, dan nanti sekitar bulan Juni nanti datang. Ada beberapa negara, ada 15 negara, 20 negara, tapi tiap tahun berubah itu. Nah, tapi di Natuna juga sampai hari ini Pelabuhan Marina juga belum itu. Nah, kita berharap nanti dorongan dari Manipes, kemudian kementerian terkait agar membuat Pelabuhan Marina. Kenapa? Karena memang kami pemerintah daerah itu, Kabupaten Natuna itu dengan keterbatasan keuangan, kami kan ada dulu sekitar 1.350.000.000, tapi dikarenakan ekor pusing, COVID dan semuanya, sekarang kan sekitar 900 miliar. Nah, lebih kurang 400 miliar itu sudah tertunda di kegunaannya untuk kesehatan. Nah, karena kesehatan lebih penting daripada segalanya, peran negara itu kan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan semuanya lah. Nah, kita maklumi itu, tapi kita berharap agar pemerintah pusat itu tidak memberi duit barangkali ke Natuna, tapi beri barang. Kami butuh listrik, kami butuh air, kami butuh jalan, kami butuh dermaga, tadi benar kata beliau, kemudian butuh transportasi yang bagus. Nah, sekarang pengembangan Natuna barangkali sudah cukup komprehensif, maju dan berkembang, tapi ada beberapa kendala, termasuk transportasi udara. Oke, kita akan bahas soal beberapa kendala Siap. tersebut. Transportasi udara adalah salah satunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa.